Sebagian besar orang-orang kaya punya kebiasaan yang mereka lakukan setiap harinya, dan kebiasaan ini mereka lakukan tujuannya adalah supaya bisa meningkatkan fokus, energik, dan termotivasi setiap saat, dan agar bisa terus menambah kekayaannya. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus merubah mindsetmu. Dan merubah mindset bisa kita lakukan secara perlahan lewat rutinitas tertentu. Berikut ini adalah 9 rutinitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang kaya. Simak sampai habis supaya kamu paham. Nomor 1, bersikap tenang. Tom Corley, seorang perencana keuangan yang udah mewawancarai 233 orang kaya dan 128 orang miskin selama 3 tahun. Yang ia lakukan untuk modal menulis bukunya berjudul Rich Habit. Percaya bahwasanya menjaga emosi dan tetap tenang adalah kebiasaan orang kaya. Karena kalau kamu membiarkan diri kamu dikuasai emosi, separuh otakmu akan mati. Kamu membiarkan dirimu menggebu-gebu dikuasai emosi. Disitulah kamu akan kehilangan fungsi otak yang bertugas mengontrol tindakan. Padahal saat kamu melakukan tindakan apapun, kamu itu perlu buat memakai fungsi otakmu secara penuh. Tapi karena emosimu menggebu-gebu, maka kamu jadi nggak bisa membuat keputusan yang maksimal. Jadi bersikaplah tenang. Yang kedua, punya tujuan dan melaksanakannya. Punya tujuan, kamu akan menjadi orang yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi kalau kamu juga melaksanakannya dengan tekun, itu akan membuatmu 50% lebih beda lagi dari orang lain yang cuman punya tujuan aja. Karena memang banyak orang yang punya tujuan, tapi nggak melaksanakannya dengan serius. Jadi inilah yang membedakan antara orang-orang serius untuk berubah dan hanya untuk main-main saja. Dalam hal ini, mungkin kamu mau kaya, mau sukses, mau jadi orang yang berhasil dalam bidang bisnis atau semacamnya. Simpelnya, tentukan tujuan hidupmu, laksanakan dengan serius, hadapilah semua rintangannya. Maka secara perlahan-lahan, pasti ada jalannya yang bikin hidupmu jadi terus naik ke taraf yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, membuat jadwal apa yang mau dilakukan setiap harinya. Dari penelitian Corley, 81% orang kaya punya daftar apa yang mereka harus lakukan, ketimbang 19% orang miskin. Tulislah apa yang kamu mau kerjakan pada hari ini. Isilah daftar itu dengan hal-hal yang memiliki kemungkinan yang realistis buat diselesaikan pada hari ini juga, yang berpeluang di atas 80%. Dan prioritaskanlah waktumu untuk itu. Intinya, tiap hari kamu punya kegiatan yang harus kamu kerjakan, dan kegiatan itu adalah kegiatan yang sangat penting. Yang keempat, orang kaya nggak nonton TV. Menurut penelitian Corley, sekitar 67% orang kaya hanya menonton TV selama kurang 1 jam sehari, dibandingkan 77% orang miskin yang menghabiskan waktunya lebih dari 1 jam setiap harinya. Nah, kalau ini tergantung ya. Menurut saya, nonton TV itu ya boleh-boleh aja, mau sejam, 2 jam, atau lebih. Tapi yang harus jadi patokannya adalah, apakah kamu nggak sayang sama waktumu kalau kamu habiskan di TV tok? Mending kalau acara yang kamu tonton bikin kamu jadi berkembang. Jadi bisa kita simpulkan, orang-orang kaya itu hiburannya adalah sesuatu yang bikin mereka berkembang. Dan ya gitu, mindset orang-orang itu kan memang berbeda, terutama orang-orang kaya, berbeda daripada orang umumnya. Jadi saran saya, carilah hiburan yang bikin kamu juga bisa berkembang. Batasilah hiburan-hiburan yang kurang bermanfaat, tapi sesekali boleh. Yang kelima, orang kaya punya banyak relasi atau kenalan. Nah, kalau ini memang udah rahasia umum. Memang orang kaya, kalau kita lihat-lihat, mereka ini punya banyak sekali koneksi, seperti contohnya pejabat, petinggi, dan lain-lain. Nah, dengan memiliki koneksi yang luas, maka hidupmu akan jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya, manusia ini makhluk sosial, masih membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nggak harus ngedeketin orang-orang besar, tapi fokus aja dulu belajar bagaimana caranya networking yang baik, bertutur kata yang baik, sopan, dan memiliki circle pergaulan yang positif. Yang keenam, suka belajar. Saya nggak bilang belajar itu hanya nulis dan di sekolah aja. Belajar yang saya maksud adalah mungkin baca buku tentang bisnis, belajar tentang bisnis, dan berani belajar bisnis atau berdagang. Nggak hanya tentang bisnis aja, tapi tentang semua yang kamu butuhin dan kamu pengen tahu. Asal kamu tahu aja, orang-orang kaya itu punya rasa penasaran yang tinggi. Mungkin kamu hobinya olahraga, belajar tentang olahraga apa yang cocok bagimu, dan kamu coba buat ngelakuinnya. Atau tentang otomotif, ya kamu belajar aja. Kalau kamu udah berani cobalah buat menerapkan ilmu itu. Intinya, belajar dan praktekkan, nggak perlu yang berat-berat.
Dengan ini, kamu bisa punya skill yang berguna. Dan seandainya kamu udah cocok, terus kamu memutuskan buat menekuninya sampai totalitas, maka kamu akan terbiasa sampai pada akhirnya skill itu jadi keahlianmu. Dan kemudian itu berguna buat kamu nyari uang. Skill apapun, kalau udah totalitas, kamu jadi spesialisnya, maka uang akan datang ke kamu karena skill kamu memang dibutuhkan dan kebetulan kamu itu ahli. Worth it kan? Yang ketujuh, berinvestasi. Udah nggak diragukan lagi, orang-orang kaya suka berinvestasi. Investasi gunanya buat mempertahankan uangmu biar nggak tergerus inflasi. Itu kalau investasi uang. Tapi kalau memang kamu belum berani investasi uang, cobalah kamu investasi leher ke atas atau memperpintar dirimu, mengisi otakmu dengan ilmu-ilmu yang perlu. Banyak caranya, bisa dengan membaca buku, ikut kursus, ikut hal-hal yang bisa ningkatin skillmu. Nanti, skill udah kamu kuasai, uang sudah mulai terkumpul, maka kamu bisa mulai investasikan uangmu. Mungkin ke saham, obligasi, reksadana, bebas. Yang kedelapan, punya waktu khusus untuk melakukan suatu hal penting. Misalnya, kamu punya hal penting, katakanlah tiap minggu, kamu itu akan mendedikasikan waktumu untuk benar-benar belajar secara total buat meningkatkan skillmu. Nah, itu benar-benar kamu siapkan waktunya secara khusus. Kamu kerjain itu tanpa mengerjakan yang lain yang mengganggu aktivitas pentingmu itu. Nah, orang-orang kaya itu punya time blocking sendiri untuk hal-hal yang penting. Jadi dalam satu hari, mereka akan menentukan waktu tertentu untuk melakukan suatu kegiatan penting yang bisa mengupgrade dirinya. Contohnya, mungkin menentukan masa depan, merencanakan sesuatu, menentukan strategi, yang bisa jadi belajar, melukis, melakukan hobi, dan lain-lain. Dengan kamu melakukan ini, maka sama aja kamu itu melatih diri buat meningkatkan fokus. Fokus itu penting. Nah, ini saya dapatkan dari seorang penulis yang karyanya laris manis, berjudul New York Times, yang ditulis oleh Brandon Mercer. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi untuk kamu lebih pelajari lagi. Yang kesembilan, tahu kapan harus berhenti bekerja. Istirahat itu penting, karena istirahat ini berhubungan dengan performamu dalam bekerja. Kalau performamu buruk saat bekerja, maka uang yang kamu hasilkan itu kurang lancar. Dengan memiliki waktu istirahat yang baik, sama aja kamu itu berinvestasi untuk kesehatan dan energimu. Tahu kapan harus berhenti bekerja. Ini tujuannya, supaya kamu nggak sepenuhnya seperti robot. Kamu itu juga butuh istirahat buat merecharge energimu, pikiranmu, dan tubuhmu. Supaya setelah istirahat, performamu saat bekerja akan lebih optimal. Semoga setelah apa yang saya jelaskan ini, kamu bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada tambahan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentarmu. Semoga bermanfaat.